pagi. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah kami boleh bangun dan kami boleh melihat suasana keluarga kami semua dalam keadaan sehat. Dan sebelum kami aktivitas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi jawaban kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 18 ayat pertama sampai ayat 32. Yehezkiel pasal 18 ayat pertama sampai 32. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini? Di tanah Israel ayam makan buah mentah dan gigi anak-anak yang dari Nil. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berdosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari isi samatnya dan tidak menghampiri perempuan waktu bersama kain, tidak menindas orang lain yang mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, tidak menurut ketapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup demikian firman Tuhan Allah. Tapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari isi samanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas dan mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini lakukannya, ia harus mati dari tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak itu melihat segala dosa yang lakukan ayahnya, tapi mengisapi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari isi samanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Ayat yang ke-30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah, berpaling dari segala kebidanaanmu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan dan menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaiki hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian sama seseorang yang harus tanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Puji Tuhan, suatu bacaan yang indah pagi ini kita dapat petik. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang keempat, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dikatakan dalam orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, dengan pengertian
siapa saja, masing-masing satu ketika dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Satu ketika dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan ketika dia dipanggil Tuhan. Ya. Sebab firman Allah berkata 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 yang berkata demikian. Sebab itu juga kami usaha baik kami diam di tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ditimanya sesuai dengan lakukannya dalam hidupnya, baik ataupun tidak. Dikata Paulus menulis ini di Korintus, dia berusaha supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab apa yang dilakukan satu ketika harus menghadap tata pengadilan Kristus. Paulus menyadari bahwa hidup ini penuh dengan pergumulan, hidup ini penuh dengan tantangan. Dia berusaha supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Maka saudara hadir pada pagi hari ini, berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan pada manusia, ya, tapi berkenan kepada Tuhan. Itu yang utama. Hati berkenan kepada hidup sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan maunya Roh Kudus. Sebab hidup ini manusia satu ketika harus mati, dan dia semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tetapi mereka yang mau sungguh-sungguh, mereka yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Allah berkata pada ayat 5-9, kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan gunung, atau tidak melihat kepada berhala kaum Israel, tidak menyembahkan sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bersamaan, tidak menindas orang, memberikan gadai atau yang merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, perhatikan ayat 9, hidup mereka menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Dia orang benar dan dia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Orang benar akan hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal. Justru ada pilihan, neraka yang kekal atau hidup yang kekal. Ini yang utama yang terkejar. Dunia hanya sementara. Kalau kita tidak berkenan hidupnya, kalau jangan salahkan Tuhan. Maka kita hidup berusaha, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan. Jangan main-main dosa. Kalau jangan besar, takut kita takut di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita akan masuk hidup yang kekal. Kami akan berubah, bahkan yang kita akan nikmati di hadapan Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, biarlah kami hidup berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana Paulus berusaha hidup berkenan pada kita. Dan kami juga masing-masing yang hadir pada pagi hari ini dalam mesbah keluarga, mesbah pribadi, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan, hidupnya menyenangkan Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kami sebentar kami akan cari nafkah serta perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kami serahkan keluarga kami semua kepada Engkau saja. Melindungi bagaikan kami ada di Goshen, tetap dalam lindungan Tuhan. Dan lebih pada Tuhan berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan, berkat kesehatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana Kau berikan hikmat yang dari Tuhan. Biarkan kami bersyukur pada hari-hari ini. Semakin berkurang Tuhan yang sakit, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan yang mati semakin berkurang. Bahkan melalui vaksin mereka semakin hari semakin mau dengar-dengaran semua demi kebaikan buat mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.